Kisah ini tentang Desi, seorang istri yang terjebak di antara dua dunia dan dua pria. Dunia pertama, suaminya yang tulus, pekerja keras, pemulung atau penarik gerobak rongsokan, yang miskin harta tapi kaya cinta. Sebuah kehidupan yang penuh keringat, hutang, dan kelelahan yang membuat Desi merasa tidak bahagia dan terus menahan napas setiap hari. Dunia kedua, pria berwibawa, bos pabrik yang kaya raya dan menawarkan solusi instan dari semua kelelahan Desi. Sebuah dunia yang dibangun dari kekuasaan dan janji kenyamanan yang membuatnya merasa didengarkan dan diberi ruang untuk bernapas. Sebelum kita masuk ke ceritanya, absen dulu yuk. Dari daerah mana aja kalian tinggal? Dan jika kisah ini pernah kalian alami, tulis di kolom komentar ya. Sore itu, udara pabrik berbau logam dan keringat. Tapi bukan itu yang bikin Desi gelisah. Tangannya dingin, jantungnya kayak mau lompat keluar. Dari jam masuk sampai jam pulang, pikirannya cuma satu. Apa yang barusan ia lakukan bakal menghancurkan hidupnya atau malah membuka jalan baru. Mata Desi kosong menatap pagar pabrik. Kakinya berat tapi otaknya ribut. Ia ngerasa kayak berdiri di dua dunia yang saling tarik-menarik. Dan dia di tengah-tengah, terjepit sampai tulang. Tiba-tiba suara Mira nyentak dia. "Des, lu pucet banget. Lu sakit atau habis ribut sama suami lo?" tanya Mira sambil nyenggol bahunya. Desi menelan ludah. "Enggak, aku cuma capek aja." Mira mendekat, nadanya menurun. "Des, tadi gue lihat lo masuk ruangan meeting sama Pak Raka. Lo kenapa bisa sama dia? Ada masalah apa? Atau..." Desi cepat-cepat memalingkan wajah. "Nggak usah tanya." Belum sempat Mira ngejawab, suara mesin mobil mewah terdengar mendekat. Mobil hitam itu berhenti pelan tepat di depan mereka. Kaca jendelanya turun. Dan saat wajah Raka muncul di balik kaca, Desi ngerasa seluruh tubuhnya berhenti bekerja, termasuk nafas. "Desi," panggil Raka, suaranya rendah tapi punya wibawa yang gak bisa ditolak. Mira langsung melotot. Gue cabut dulu deh." Desi mau ngomong, tapi mulutnya keburu keluh. Mira pergi meninggalkan dia sendirian di depan pria yang gak seharusnya dia kenal. "Masuk," kata Raka. Nada suaranya bukan marah, tapi juga bukan permintaan. Itu nada seseorang yang terbiasa berkuasa, seseorang yang sekali ngomong orang bakal nurut. Dan entah kenapa, hari itu Desi nurut. Begitu pintu mobil tertutup, dunia di luar menghilang. Bau parfum mahal memenuhi ruang sempit itu. Jendela gelap bikin tempat itu kayak ruangan rahasia yang gak boleh ada yang tahu. "Kamu tahu kenapa aku datang?" tanya Raka tanpa basa-basi. Desi menunduk. Aku tadi cuma bilang lembur, itu doang." "Itu doang?" Raka mendekatkan wajahnya sedikit. "Desi, kamu ngerti nggak? Satu kebohongan kecil bisa bikin bangunan besar runtuh." Desi ngejima bibir bawahnya. Kata-kata itu nusuk. "Aku nggak mau bikin masalah buat kamu," bisik Desi. "Kamu sudah," jawab Raka pelan tapi tajam. Mobil melaju. Lampu-lampu kota memantul di kaca depan kayak kilatan peringatan. "Berapa lama kamu mau bohong ke suamimu?" tanya Raka. Desi memejamkan mata. Suaminya, Bima, lelaki baik, terlalu baik malah. Kerjanya narik gerobak rongsokan dari pagi sampai malam, cuma buat dapetin uang yang kalau ditulis memalukan, tapi hatinya bersih. "Aku cuma nggak mau dia khawatir," jawab Desi lirih. "Atau kamu nggak mau dia curiga?" Raka menyindir. Desi tersentak. "Jangan ngomong begitu. Kamu takut dia tahu kamu nyembunyiin sesuatu?" Raka menatap matanya tanpa kedip. Desi berpaling, menatap keluar jendela. "Kamu tahu," Raka menambahkan, "suami kamu itu gak hidup di dunia yang sama kayak kamu sekarang." Desi kaget. "Apa maksud kamu dunia aku sekarang?"
Raka tersenyum kecil, senyum yang bikin bulu kuduk Desi berdiri karena nggak jelas itu senyum ancaman atau perhatian. Dunia yang kamu masuki begitu kamu setuju ketemu aku kemarin, katanya. Dunia yang gak dibangun dari keringat dan besi tua, tapi dari kekuasaan, keputusan, dan orang-orang yang rela ngelakuin apapun buat dapetin apa yang mereka mau. Desi gemetar. Aku gak masuk dunia kamu, aku cuma ketemu kamu, itu pun karena kamu yang minta. Minta? Raka tertawa kecil. Desi, kamu tahu kalau aku minta, aku tinggal bilang, dan kamu datang. Desi terdiam, karena itu benar. Kenapa kamu mau ketemu aku? Tanya Raka lagi. Desi nggak bisa jawab cepat, karena jawaban jujurnya terlalu bahaya untuk diucapkan. Akhirnya, ia bilang pelan, Aku cuma butuh tempat buat dengerin aku. Raka bersandar, dan kamu pilih aku bukan suami kamu. Perkataan itu kayak amparan. Aku sayang suami aku, balas Desi cepat. Tapi kamu nggak bahagia. Desi diam. Kamu nggak perlu jelasin, dari cara kamu ngomong aja aku tahu. Kebahagiaan kamu hilang, bukan karena kamu nggak cinta, tapi karena hidup kamu terlalu berat. Desi menunduk, air matanya mulai ngumpul tapi dia tahan. Desi, suara Raka melembut. Kalau kamu mau keluar dari semua ini, kamu tinggal bilang. Desi menatapnya. Keluar dari apa? Dari hidup yang bikin kamu nahan nafas tiap hari. Desi balas menatap Raka. Laki-laki itu punya sesuatu yang Bima nggak punya. Bukan cuma uang, bukan cuma wibawa, tapi ketenangan, ruang untuk bernafas, dunia yang nggak pernah dia dapetin di rumah kontrakannya yang sempit dan bocor atapnya. Mobil berhenti di tempat yang sama seperti kemarin, gedung kosong milik perusahaan, tempat yang gak ada CCTV, gak ada bawahan, gak ada saksi, tempat yang cuma mereka berdua tahu. Begitu pintu mobil tertutup, ketenangan menyesakan memenuhi ruang. Desi, Raka memanggilnya lagi, lihat aku. Dengan berat, Desi menoleh. Raka mendekat sedikit, bukan buat nyentuh, tapi buat bikin suaranya cuma kedengaran oleh mereka berdua. Selama kamu masih ngerasa kosong di rumah, kamu bakal balik ke sini. Desi menggigit bibir. Kamu salah, aku balik bukan karena itu. Lalu karena apa? Desi menarik nafas panjang. Karena aku nggak tahu harus cerita sama siapa. Raka menatapnya lama. Itu lebih berbahaya dari apapun. Desi menelan ludah. Kenapa? Karena orang yang kamu curhatin bisa jadi orang pertama yang kamu datengin ketika kamu mulai ngerasa nggak dihargai di rumah. Desi membuka mulut, mau membantah, tapi tidak ada kata yang keluar. Ia tahu itu benar, dan itu yang paling menakutkan. HP Desi tiba-tiba bergetar keras. Ia melihat layar. Nama itu muncul. Bima, suaminya. Desi langsung pucat. Raka mendekat sedikit. Diangkat. Desi menggeleng cepat. Enggak, aku enggak bisa. Kalau kamu enggak angkat, justru dia curiga, bisik Raka. Desi meremas ujung bajunya. Tangan gemetar. Suara telepon terus berdering. Dan di tempat berbeda, di kontrakan kecil yang lampunya remang-remang, Bima berdiri sambil memegang HP dengan wajah cemas setengah mati. Des, angkat dong, kamu di mana? Bisiknya. Sementara di mobil, Desi akhirnya tekan tombol hijau. Halo mas, suaranya hampir patah. Dan kalimat pertama yang keluar dari mulut Bima menghancurkan seluruh pertahanan Desi. Des, tolong bilang sama aku, kamu jujur kan? Kamu beneran lembur kan? Desi membekuh. Raka menatapnya tanpa berkedip. Dan sore itu, di dalam mobil hitam yang sunyi, untuk pertama kalinya, suasana dalam mobil tiba-tiba seperti membekuh. Desi masih memegang HP di telinga, tapi tubuhnya kaku, seakan separuh jiwanya tertinggal di kontrakan kecil bersama suaminya yang menunggu jawaban. Des, kamu dengar aku kan? Suara Bima terdengar pecah.
seperti orang yang hati dan harapannya lagi berperang tanpa senjata. Desi menggigit bibir sampai perih. "Iya mas, aku dengar," hening. Lalu suara Bima kembali muncul, pelan tapi bergetar. "Kamu beneran lembur, Des? Kamu gak bohong sama aku kan?" Pertanyaan itu kayak pisau tumpul yang digesek pelan-pelan di dada Desi. Gak mematikan, tapi menyakitkan sampai gak bisa bernafas. Air matanya langsung menggenang tanpa permisi. "Mas, aku..." Lidahnya seperti diikat. Di sampingnya, Raka menatap dengan wajah tenang namun tajam, seolah sedang mengukur kekuatan Desi hanya dari detik-detik ketakutannya. "Jawab dia," bisik Raka pelan, hampir seperti perintah. Desi memalingkan kepala sedikit, seolah mau lari dari tatapan Raka, tapi nggak kemana-mana. "Des," suara Bima semakin pelan. "Mas, cuma takut. Kamu kenapa-kenapa? Kamu nggak pulang-pulang. Mas nunggu dari tadi." Desi meremas rok kerjanya, giginya gemeretak. "Mas, aku lembur tadi, benar." Suaranya keluar, retak, penuh rasa bersalah yang menggumpal. Raka tersenyum tipis, senyum yang entah kenapa justru semakin bikin Desi ngerasa berdosa. Bima menarik nafas panjang dari seberang sana. "Syukur, Mas kira kamu marah sama Mas. Atau kamu kecelakaan. Mas takut, Mas sayang banget sama kamu, Des." Ucapan itu runtuhin sisa pertahanan Desi yang masih berdiri. Raka mengamati setiap tetesan air mata Desi seolah itu bagian dari rencana yang sudah ia perhitungkan. "Mas gak apa-apa nunggu, Mas cuma pengen kamu pulang selamat," lanjut Bima. Desi nutup mata rapat-rapat, tahan tangis. "Iya Mas, aku bentar lagi pulang." "Oke Des, Mas tunggu, hati-hati ya." Telepon terputus, dan seketika itu juga air mata Desi jatuh tanpa bisa ditahan. Tangis tanpa suara, tapi sesaknya menggema. "Kamu tahu apa yang paling berbahaya dari rasa bersalah?" tanya Raka sambil bersandar. Desi buru-buru hapus air mata, tapi malah makin belepotan. "Apalagi yang kamu mau, Pak?" Suaranya lemah. "Rasa bersalah itu bikin kamu balik ke dua tempat sekaligus," jawab Raka pelan, "ke rumah dan ke aku." Desi menoleh cepat. "Aku gak balik ke kamu karena itu." "Lalu karena apa?" tanya Raka. Kali ini lebih lembut tapi justru terasa lebih menghujam. Desi menunduk, gemetar. "Aku cuma capek, Pak. Aku cuma pengen didengarin." Raka mendekat, tidak menyentuh, tapi jaraknya cukup untuk bikin Desi lupa cara bernafas. "Dan suami kamu gak pernah benar-benar dengerin kamu?" tanya Raka. Desi diam lama, terlalu lama. Dia menjawab lirih, "Dia selalu berusaha, Pak. Tapi hidup kami berat, Pak. Tiap hari dia pulang capek, bau rongsokan, tangannya luka-luka. Kita ngobrol pun seringnya cuma soal tagihan, soal harga beras, soal atap bocor." Raka menatapnya dalam. "Kamu butuh tempat buat berhenti jadi kuat." Desi terdiam. Kata-kata itu terasa seperti ia tunggu dari bertahun-tahun lalu. "Bukan berarti aku gak sayang sama suami aku," sambung Desi buru-buru. Aku cuma manusia, Pak. Aku lelah." Raka mengangguk pelan, wajahnya berubah lebih lembut dari sebelumnya. "Kelelahan itu yang bikin kamu datang ke sini." Desi menarik nafas panjang, tapi dadanya tetap sesak. "Dan tahu nggak," kata Raka, "semakin kamu menyangkal, semakin kamu balik lagi." Desi menatap Raka dengan mata merah. "Aku bukan perempuan kayak yang kamu pikir. Aku bukan orang yang gampang goyah." Raka tersenyum tipis. "Kalau kamu gampang goyah, kamu udah lama ada di pelukan aku." Desi tersentak. "Pak, jangan ngomong kayak gitu." "Aku cuma ngomong yang nyata," jawab Raka santai. "Kamu bukan perempuan murahan, Des. Justru karena kamu bukan itu, aku tertarik." Desi menelan ludah. Itu bukan pujian yang bikin bangga. Itu pujian yang bikin jantungnya makin berat.
Hidup kamu selama ini berat, Des. Kamu bahkan malu ngomong minta tolong sama suami kamu sendiri, lanjut Raka. Padahal kamu nanggung semuanya sendirian. Desi meremas jari-jarinya. Aku nggak sendirian. Benarkah? Raka menyipitkan mata. Kapan terakhir kali suami kamu nanya apa yang kamu pengen? Bukan apa yang kamu butuh, tapi apa yang kamu pengen. Desi terdiam. Ia mencoba mengingat, tapi memorinya kosong. Aku nggak tahu, ucap Desi hampir tak terdengar. Raka mendekat, karena kamu nggak pernah dikasih ruang buat pengen sesuatu. Kamu cuma dikasih ruang buat sabar. Desi menggigit bibir sampai hampir berdarah. Aku nggak mau kamu hancur karena kesalahan, lanjut Raka. Kamu bisa berhenti kapanpun, kamu bisa milih jalan kamu sendiri. Desi mengangkat wajah perlahan, matanya masih berlinang. Aku nggak tahu jalan mana yang benar, Pak. Suaranya serak, pecah. Raka menahan nafas sesaat, lalu berkata pelan, kadang jalan yang paling kamu takutin justru jalan yang paling kamu pengen. Desi terpaku. Detik itu juga jantungnya berdetak lebih cepat, dan saat ia pikir ketegangannya sudah cukup, tiba-tiba HP-nya bergetar lagi. Desi melihat layar dan darahnya langsung hilang dari wajahnya. Bukan suaminya, bukan nomor tak dikenal, tapi nama seseorang yang seharusnya nggak tahu apa-apa. Mertuanya, dengan pesan singkat yang bikin lutut Desi lemas seketika. Des, ibu dengar kamu pulang sama laki-laki lain, bener apa enggak? Desi terpaku di ambang pintu kamar kontrakan sempit itu. Tangannya gemetar, nafasnya patah-patah kayak orang habis dikejar sesuatu. Matanya berair, tapi bukan cuma dari rasa bersalah, melainkan dari ketakutan yang akhirnya nggak bisa ia sembunyikan lagi. Raka, suaminya, duduk di lantai sambil menunduk. Baju lusuhnya masih bau keringat dan debu dari rongsokan yang ia kumpulkan sejak subuh. Di sampingnya, ada karung besar yang belum sempat ia bongkar. Ruangan itu hening, tapi tegang, kayak ada sesuatu yang siap meledak kapan aja. Raka akhirnya angkat kepala, matanya merah, bukan marah, tapi kayak habis nahan sakit yang terlalu berat. Desi berusaha buka suara. Bang, aku bisa jelasin. Jelasin apa, Des? Jelasin kenapa kamu pulang diantar mobil mewah. Jelasin kenapa kamu bilang lembur padahal pabrik lagi tutup. Jelasin kenapa tetangga lihat kamu gandengan sama pria yang bahkan aku nggak sanggup bayanginnya. Suara Raka pecah, tapi tetap pelan. Pelan, tapi ngena banget. Desi mundur selangkah. Aku cuma apa, Des? Cuma nyari kebahagiaan lain? Cuma ngerasa aku ini suami gagal? Cuma ngerasa aku miskin gak pantas jadi suami kamu? Raka berdiri, tapi jalannya pelan. Dia bahkan gak sanggup marah. Desi langsung nangis. Bukan begitu, Bang. Sumpah bukan begitu. Aku kebawa keadaan. Raka ngakak kecil, tapi suara tawanya sakit, kayak seseorang yang udah patah dari dalam. Keadaan yang mana? Waktu kamu naik mobil Arga, waktu kamu makan di restoran mahal, pakai uang teks puluhan juta yang bahkan aku nggak bakal bisa kumpulin seumur hidup. Atau waktu kamu bilang sama aku kamu lembur, tapi kamu lagi sama dia. Desi menyengkrang ujung bajunya. Bang, maafin aku salah. Allah tahu aku nyesel. Raka menatapnya lama. Des, yang paling ngena itu bukan kamu selingkuh, tapi cara kamu ngeliat aku kayak aku cuma numpuk masalah buat kamu. Kayak aku suami gagal yang bikin kamu malu. Desi langsung jatuh berlutut. Aku nggak pernah malu punya abang. Tapi kamu bohongin aku, Des. Suara Raka mengecil, bergetar. Raka berduri kaku. Lama. Diam. Tapi air matanya terus turun tanpa ia sadari. Des, apa itu benar? Tanya Raka dengan suara paling pelan dalam hidupnya. Desi langsung jatuh bersujud. Bang, aku salah. Aku nyesel. Tolong maafin aku. Aku nggak mau kehilangan abang. Aku benar-benar sayang sama abang. Arga melipat tangan. Des, kamu nggak perlu merendahkan diri.
Kamu bisa ikut aku. Aku bisa kasih kamu hidup yang gak bakal kamu dapat dari dia. Duit teks ratusan juta, rumah, hidup nyaman. Desi terdiam. Ia menatap lantai. Raka menahan napas. Des, kamu milih apa? Desi memejam, air matanya deras. Bang, aku sayang abang. Tapi aku juga takut hidup susah. Raka langsung mundur satu langkah. Jadi semuanya tentang duit. Bukan bang, aku cuma takut gak bisa bantu abang apa-apa kalau kita terus hidup kayak gini. Des, suara Raka gemetar. Kamu pikir selama ini aku kuat kerja pemulung itu buat apa? Buat siapa? Buat hidup kita, bukan buat aku. Kamu kira aku gak capek? Tapi aku jalanin karena aku cinta kamu. Desi menutup telinganya. Jangan bilang begitu, Bang. Aku makin sakit. Sakit? Kamu yang nyakitin aku, Des. Raka menahan tangis. Kamu hancurin aku lebih dari apapun. Arga melangkah maju. Des, aku tunggu di mobil. Desi masih berlutut. Aku nggak ikut siapa-siapa. Aku cuma bingung. Raka akhirnya duduk di lantai, menutup wajahnya. Kamu harus milih sekarang, Des. Hening panjang, napas Desi berat. Bang, kalau aku milih abang bisa jamin aku nggak bakal hidup susah lagi. Pertanyaan itu kayak pisau yang diselupkan pelan-pelan ke dada Raka. Raka mengusap matanya, lalu berdiri. Des, suara Raka tenang. Terlalu tenang. Aku cuma bisa janji satu. Desi menatapnya dengan penuh harap. Aku akan tetap jadi Raka, pemulung rongsokan miskin yang selalu sayang sama kamu, meskipun kamu gak pernah lihat itu. Desi langsung tersungkur nangis keras. Arga tersenyum kecil, merasa menang. Kamu udah dapat jawabannya. Tapi Raka memotong. Des, kalau kamu milih dia, aku ikhlas. Tapi mulai hari ini, jangan panggil aku abang lagi. Jangan cari aku lagi. Aku nggak kuat lihat kamu tersiksa. Desi teriak, Bang, jangan gitu. Aku salah, tapi aku nggak mau kehilangan abang. Kalau kamu nggak mau kehilangan aku, kata Raka pelan, kenapa kamu buang aku waktu kamu punya kesempatan buat setia? Desi menutup wajah histeris. Bang, aku menyesal. Raka melangkah ke pintu. Maaf Des, aku bukan laki-laki sempurna. Tapi aku cinta kamu tulus. Dan aku nggak mau jadi pilihan kedua di hidup kamu. Desi bangkit mau nyusul, tapi Arga menahan lengannya. Des, kamu sama aku aja. Kamu udah jatuh terlalu jauh buat balik ke dia. Desi menepis tangan Arga. Kamu jangan sentuh aku. Arga kaget. Desi lalu lari ke arah Raka. Bang, jangan pergi. Raka berhenti di ambang pintu. Des, aku cuma mau bilang satu hal terakhir. Desi menahan napas. Allah tahu, aku nggak pernah berhenti doain kamu bahagia. Bahkan kalau kebahagiaan itu bukan sama aku. Desi langsung jatuh terduduk, nangis sekencang-kencangnya. Raka akhirnya melangkah pergi, tanpa lihat ke belakang. Untuk pertama kalinya, Desi benar-benar sendirian. Arga mendekat pelan. Des, pergi. Suara Desi rendah bergetar. Arga terdiam. Pergi, Desi teriak lebih keras. Semua ini salahku karena aku masuk ke hidup kamu. Aku terjebak sama dunia yang bukan dunianya aku. Aku hancurin rumah tanggaku sendiri. Arga mengambil napas. Des, kamu tetap bisa punya hidup baru sama aku. Desi menatapnya dengan mata bengkak, penuh benci. Hidup baru dari kesalahan, dari nyakitin laki-laki yang tulus, aku nggak butuh itu. Arga akhirnya mundur dan pergi tanpa sepatah kata. Desi menangis sendirian dalam kontrakan itu. Tangisannya panjang, nggak terputus. Dan di luar sana, Raka berjalan pelan, tanpa arah. Tapi langkahnya berat, sakit,
tapi tegas. Hari itu, dua hati sama-sama patah, dan semua yang pernah mereka punya hilang begitu saja.